Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari program Studi Teknologi DKI Setnet semester 3 dan rekan saya. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 2478242, Prodi TRI. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan dampak TI terhadap produktivitas di mata kuliah etika profesi. Selanjutnya. Nah, di sini ada teknologi dan kualitas hidup. Definisi produktivitas dalam konteks Indonesia, memahami dampak positif dan negatif teknologi. Nah, pertama itu kita perlu memahami apa itu produktivitas dalam konteks Indonesia. Saat ini Indonesia sedang mengalami transformasi digital yang masif. Pemerintahan berupaya meningkatkan produktivitas nasional melalui penguatan infrastruktur digital yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi. Selanjutnya. Kemudian ada transformasi digital Indonesia, inisiatif dan kontribusi terhadap ekonomi, meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur digital. Nah, di sini ada 4 pilar RI yang secara langsung mendongkrak produktivitas, atau ada automasi itu berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian ada cloud itu untuk memudahkan kita mengakses data kapan saja melalui internet. Kemudian ada jaringan itu untuk memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar sistem dan tim. Kemudian ada IoT menghubungkan berbagai perangkat untuk proses otomasi yang lebih cerdas. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, di sini ada Telok, itu di sini ada 2. Yang pertama itu ada konsep Telok has become a significant trend reshaping modern work information in Indonesia. Kemudian ada tantangan itu work-life balance challenge arise as remote work models become inversing commonplace among ASNs. Nah, teknologi yang dimaksud itu adalah teknologi ini juga mengubah cara kerja kita melalui konsep Telok yang kini menjadi tren besar di Indonesia. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, misalnya munculnya isu work-life balance atau keseimbangan hidup kerja yang sering dialami oleh para ASN saat bekerja jarak jauh. Mungkin selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada kesenjangan digital. Yang pertama itu ada disparity. Urban areas have better access to technology compared to rural regions in Indonesia. Kemudian ada progress. Initiatives like Desa Digital aim to enhance connectivity in underserved rural communication. Nah, kesenjangan digital ini kita juga harus mengakui adanya disparitas atau kesenjangan digital. Saat ini juga area perkotaan memiliki akses teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan pedesaan. Nah, untuk mengatasi hal ini, muncul inisiatif seperti program Desa Digital guna meningkatkan konektivitas di komunitas pedesaan. Selanjutnya. Kemudian di sini ada e-health. Yang pertama itu ada Halodoc, Dokter, Cimars, PDP. Nah, di sekitar kesehatan atau e-health, layanan seperti Halodoc dan Halodokter telah memudahkan akses informasi dan konsultasi dokter secara daring. Nah, seperti opsional, rumah sakit ini menggunakan SIMMS untuk sistem manajemen terintegrasi. Namun, pelindungan data pribadi seperti PDP, pasien tetap menjadi prioritas utama. Nah, di sisi sosial, kita harus memperhatikan etika dunia digital dan mewaspadai risiko kelelahan digital akibat tuntutan produktivitas. Mungkin selanjutnya.
Nah, di sini dampak sosial masyarakat itu ada produktivitas versus risiko kelelahan digital, memahami tantangan dan etika di dalam dunia. Nah, dari sisi ekonomi, ada fintech itu mendorong transaksi sales seperti kayak kita itu lebih mementingkan masyarakat atau lebih mengarah ke perdesaan agar si pedesaan ini lebih maju dan mendapat kesenjangan yang adil sama seperti yang ada di perkotaan. Selanjutnya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Mic-nya belum. Mic-nya belum. Tes. Oke. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi. Jika kita berbicara mengenai dampak teknologi informasi terhadap ekonomi Indonesia, kita harus mulai dari gambaran besar. Digitalisasi bukan lagi sekedar tren, melainkan fondasi ekonomi baru. Nah, dalam satu dekade terakhir, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional meningkat signifikan, terutama karena adopsi internet, cloud computing, e-commerce, dan vintage. Teknologi informasi memungkinkan proses bisnis menjadi lebih efisien, transparan, dan bisa di-scale up tanpa batas geografis. Contohnya itu kayak UMKM yang dulu hanya mengandalkan pasar lokal, kini dapat menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Nah, melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, hingga live e-commerce seperti TikTok Shop. Ini itu menciptakan peluang besar bukan hanya bagi pedagang besar, tetapi juga pedagang mikro dan kecil. Dampaknya apa? Dampaknya yang pertama itu munculnya inklusi ekonomi. Para pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki akses ke jaringan distribusi yang luas, kini hanya bermodalkan smartphone, foto produk, dan metode pembayaran digital, itu sudah bisa menjalankan bisnis. Nah, digitalisasi juga itu mendorong UMKM untuk melakukan efisiensi biaya, baik dalam produksi, pemasaran, maupun distribusi. Biaya iklan yang dulu mahal sekarang dapat digantikan dengan strategi digital ads, SEO, dan sosial media marketing. Fintech menjadi katalis lain dengan hadirnya Kris, GoPay, Dana, OVO, dan layanan bank. Transaksi menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan aman. Bahkan, layanan pay later membuka akses kredit yang lebih fleksibel. Tentu ini itu memiliki dua sisi, seperti dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal tapi berpotensi meningkatkan kredit konsumtif jika tidak disertai literasi finansial. Selain UMKM, digitalisasi itu memengaruhi sektor industri besar. Sistem manajemen berbasis cloud, IoT untuk monitoring produksi. Sehingga AI dalam supply chain forecasting menciptakan efisiensi. Bahkan sektor pertanian pun ikut terdigitalisasi melalui smart farming. Kayak penggunaan sensor tanah, irigasi berbasis IoT, hingga drone untuk pemupukan. Nah, dampaknya adalah hasil panen lebih besar sehingga produksi turun dan risiko gagal panen dapat ditekan. Namun di balik optimisme ini perlu kita akui ada tantangan. Kompetisi global makin terbuka sehingga produk lokal bersaing langsung dengan produk impor. UMKM yang tidak adaptif
bisa kehilangan pasar. Selain itu, monopoli platform digital membuat ketergantungan pada marketplace semakin tinggi dan kebijakan fee platform dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi, dalam konteks ekonomi, teknologi informasi adalah katalis pertumbuhan dan inklusi. Tetapi tanpa kesiapan SDM, literasi digital, dan pemerataan akses internet, digitalisasi bisa menciptakan ketimpangan baru. Dampak positifnya besar, namun risiko sosialisasi ekonominya itu tetap perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya ada dampak pendidikan. Di sini ada e-learning dan gadget. Nah, dampak digitalisasi terhadap pendidikan Indonesia itu dapat dikatakan revolusioner. Dengan hadirnya e-learning, sistem manajemen akademik berbasis cloud dan akses ke sumber belajar digital pendidikan menjadi lebih inklusif dan fleksibel. Lalu platform seperti Merdeka Mengajar, Ruang Guru, Genius, dan e-learning kampus memungkinkan proses belajar tidak lagi terbatasi ruang kelas fisik. Pandemi menjadi turning point, memaksa lembaga pendidikan untuk mengadopsi teknologi secara masif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan siswa dan mahasiswa di kota besar menikmati akses internet cepat, perangkat memadai, dan sumber belajar kaya. Namun, di wilayah terpencil, siswa masih mengandalkan sinyal yang terbatas. Bahkan ada yang harus belajar di balai desa demi mendapatkan akses WiFi. Nah, teknologi ini membawa perubahan positif, kayak akses materi lebih luas, fleksibel belajar, terus dan kemampuan digital meningkat. Tetapi teknologi juga membawa resiko seperti ketergantungan pada gadget, kekurangan interaksi sosial, kelelahan digital, dan menurunnya konsentrasi akibat multitasking. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa pendidikan digital memerlukan kompetensi digital guru dan tenaga pendidik. Tanpa pelatihan, teknologi hanya menjadi alat buat solusi. Jadi, digital pendidikan harus bersamai peningkatan kompetensi SDM pengajar, pemerataan akses, dan kurikulum yang relevan. Nah, kesimpulan dari dampak pendidikan ini itu teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, namun harus diimbangi pemerataan infrastruktur, literasi digital, dan kebijakan yang mengutamakan inklusi. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus di Indonesia. Di sini ada data, ada IoT, ada Papua, dan WFH. Nah, kasus kebocoran data PDN tahun 2024 ini menunjukkan ironisnya digitalisasi. Produktivitas makro meningkat, tetapi keamanan informasi menjadi ancaman nyata. Pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur keamanan menjadi sorotan. Yang kedua itu smart farming kayak IoT, contohnya itu di Lampung dan Jawa Barat. Sensor kelembapan tanah, irigasi otomatis, dan monitoring via smartphone meningkatkan hasil panen dan menurunkan biaya. Ini itu bukti bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pertanian. Ketiga, ada telework pasca pandemi. Banyak perusahaan menerapkan model hybrid atau full remote. Pekerja mendapatkan fleksibilitas, penghematan biaya transportasi, serta keseimbangan hidup. Namun, telework juga menimbulkan tantangan atau burnout. Nah, seperti jam kerja tidak teratur dan hilangnya batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, dari 3 kasus tersebut terlihat bahwa teknologi itu bukan sekadar alat, tetapi ekosistem. Jika diterapkan matang, ia meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Nah, jika diterapkan tanpa keamanan dan kesiapan, ia menciptakan risiko baru.
Selanjutnya ada etika. Nah, salah satu aspek paling kritis dalam digitalisasi adalah etika. Kita harus bertanya, apakah peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan kualitas hidup? Nah, di dalam UU PDP menjadi tonggak regulasi penting dalam perlindungan data. Tantangan etika mencakup keamanan privasi dan keadilan akses dan dampak psikologis dari digital burnout. Nah, tanggung jawab profesional di bidang TRI itu bukan hanya membangun jaringan, code, atau sistem keamanan, tetapi untuk memastikan teknologi tidak merugikan manusia. Etika itu menjadi fondasi. Nah, jika tanpa fondasi itu, digitalisasi hanya menciptakan efisiensi yang kosong, melupakan nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya, di sini, ringkasnya, teknologi informasi itu membawa dampak besar seperti efisiensi, akses, inklusi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kesenjangan digital, risiko keamanan, dan etika harus dipertimbangkan untuk menjadikan digitalisasi berhasil. Kita harus menyeimbangkan produktivitas dan kualitas hidup. Teknologi itu harusnya mendukung kesejahteraan, bukan mengorbankannya. Nah, selanjutnya kita akan diskusi. Oke, guys, di sini kita masuk di diskusi. Mungkin anak ada pertanyaan atau yang ingin Izin bertanya. ya ya ya. Apa tantangan terbesar dalam menjaga produktivitas saat melakukan telework atau WFH bagi pekerja di Indonesia? Oke, mungkin menurut aku itu tantangan terbesar itu berdasarkan materi kita ya, itu adalah work-life balance-nya, karena batas antara kantor dan rumah itu menjadi rapuh. Pekerja ini kan seringkali mengalami kelelahan digital akibat jam kerjanya itu tidak teratur. Nah, meskipun secara teknis teknologi kan ada datanya, seperti itu sih. Gimana, Nana? Oke. Silakan. Oke, di sini aku ada pertanyaan buat Nana, bagaimana perintah atau organisasi bisa mengatasi masalah kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan? Oke, nah jadi salah satu solusinya itu adalah melalui program desa digital yang bertujuan meningkatkan infrastruktur konektivitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Selain itu, persiapan prinsip keadilan digital sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari digitalisasi juga bisa dirasakan oleh UMKM di daerah terpencil, bukan hanya di kota besar. Oke, mungkin itu saja ya untuk presentasi dan diskusi kami pada waktu ini. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.